melakukan checking, apakah pandangan laki-laki dan perempuan itu sama. Teori mengatakan sama. Gitu. Tapi kalau Anda mencurigai bahwa dalam kasus ini pandangan laki-laki dan perempuan berbeda, nah Anda bisa menunjukkan itu melalui demographic behavior. Demikian pula usia. Itu adalah, jadi pertanyaan nomor 1 sampai 8, itu adalah pertanyaan tentang demographic behavior, yang tujuannya jika kita menduga salah satu dari 8 itu, atau beberapa dari 8 itu menjadi faktor pembeda, maka kita bisa melakukan kajiannya. Tapi kalau kita punya pemikiran bahwa keputusan konsumen itu tidak dibedakan atas jenis kelamin, tidak dibedakan atas usia, tidak dibedakan atas pendidikan, ya itu hanya menjadi gambaran tentang komposisi responden. Nah, itu dari sisi konseptualnya seperti itu. Secara statistik, nanti kita juga bisa menggunakan demographic behavior ini sebagai tadi pembeda. Jadi kita buktikan berbeda atau tidak, laki-laki dan perempuan, beda tidak. Usia kelompok 1, 2, 3 beda atau tidak, nanti kita bisa membedakan seperti itu. Jadi ini struktur yang standar di dalam kuesioner. Nah, hanya saja saya tidak ingin Anda terjebak kepada perhitungan teknis yang terlalu rumit, karena tujuan kita di sini itu adalah kita belajar bareng bagaimana kita mulai dari mengumpulkan data, kemudian mengorganizing data, kemudian mengolah data, dan kemudian menginterpretasi data. Nah, kita sebenarnya arahnya belajar ke sana. Dengan topik yang kita kaitkan dengan perilaku konsumen, consumer choice. Baik, itu yang demographic behavior. Kemudian yang kedua, itu adalah kuesioner yang mengukur variable analysis. Nah, variable analysis ini saya bangun berdasarkan tulisan yang sudah saya upload ke Anda itu. Tulisan apa itu ya? Sebentar. Untuk lecture-nya yang Asen itu ya. Sorry, bukan yang Asen, yang Patak. Dari yang ini. Nah, ya kelihatan ya, yang Patak itu. Tulisan ini, nah ini adalah tulisan tentang determinant of consumers' green purchase behavior in developing nation, applying and extending the theory of planned behavior. Jadi ini saya kira jurnal yang levelnya lumayan tinggi ya, karena terbitan Elsevier. Kemudian topiknya juga topik yang merupakan banyak dibahas secara internasional, karena topik lingkungan itu adalah topik yang sekarang nggak bisa ditinggalkan itu ya. Bentar. Nah, jadi nanti secara teoritik Anda bisa membaca secara ringkas di ini, Theoretical Framework and Review Literature. Jadi ini sekaligus kita atau Anda mulai belajar bagaimana menghimpun satu pandangan orang tentang satu teori tertentu. Nah, ini nanti kalau Anda menilai membaca berbagai penelitian, teori yang dipakai sama, teori of planned behavior, tetapi nanti detail rinciannya ini ada perbedaan. Itu hal yang biasa. Nah, saya tidak akan masuk kepada diskusi tentang teori itu terlalu dalam, tapi seperti tadi, saya akan mengarah kepada bagaimana proses riset itu yang nanti akan Anda lakukan.
Nah, teorinya, kita anggap saja teorinya secara matang seperti ini. Ini teori dasarnya. Jadi, teori dasarnya itu ada tentang satu faktor ya, satu faktor yaitu BB kalikan OE ini ya. BB itu adalah behavioral belief, OE itu adalah outcome evaluation. Yang di kuesioner sudah ada, itu akan membentuk attitude, sikap. Sikap itu akan mempengaruhi behavioral intention. Kemudian behavioral intention itu akan berwujud pada perilaku, behavior. Jadi ini adalah satu niat yang kuat gitu ya, untuk berperilaku tertentu, dalam hal ini berperilaku membeli barang. Nah, nanti itu teori konsep dasar yang akan kita hitung seperti ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya nanti mengarah kepada bagaimana perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh behavioral intention, dan ini sudah firm, teori sudah mengatakan begitu ya. Dan behavioral intention ini dipengaruhi oleh attitude, subjective norm, perceived behavioral control, sampai kepada willingness to pay premium ini ya. Dan ini pun nanti juga dipengaruhi oleh banyak pihak. Nah, pekerjaan ini nanti tidak dikerjakan oleh satu kelompok. Pekerjaan ini akan kita bagi menjadi beberapa kelompok. Anda di kelas ini punya berapa kelompok? 6, Bapak. 6, Mbak. Sekitar 6, Mbak. Oke, jadi 6 itu nanti itu yang dipakai itu saja kelompoknya. Sehingga nanti tugas ini akan saya bagi menjadi 6 tugas ya. Kira-kira saja ini 1, 2, 3, 4. Ini satu kelompok. Ini bisa 1, kemudian 2, 3, 4, 5, atau nanti bisa diubah jadi 6 juga nggak masalah. Jadi artinya model penelitian yang semuanya sebenarnya seperti ini. Nah, saya ingin tiap kelompok itu mempelajari bagian-bagian dari riset itu. Nah, di sini kan sebenarnya ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Nanti bisa saja kita potong. Ini kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Misalnya saja begitu. Atau nanti kita bisa desain tersendiri. Nanti akan saya berikan rincian tugas untuk tiap-tiap kelompoknya. Saya harus mencatat ini berarti ada 6 kelompok ya. Nah, jadi nanti kalau pekerjaan satu kelas itu dikumpulkan, itu akan membentuk sebuah kegiatan yang sangat besar seperti ini. Nah, itu pembagiannya. Lalu bagaimana dengan teknik analisisnya? Anda kan sudah mempelajari SPSS ya. Nah, saya agak sedih sebenarnya melihat mereka yang sudah tesis itu begitu fanatiknya dengan SPSS, sehingga apapun permasalahannya, apapun bentuk persamaannya, solusinya hanya SPSS. Sehingga mahasiswa tidak memandang SPSS itu hanyalah alat. Sebaik-baiknya alat itu adalah alat yang bisa memudahkan kita untuk mencapai tujuan. Kalau bisa mudah pakai Excel, pakai Excel. Kalau mudah pakai SPSS, pakai SPSS. Kalau mudah pakai software yang lain, pakai software yang lain. Nah, itu yang sebenarnya saya inginkan. Ini saya ketahui ketika saya mengajar metode analisa kuantitatif. Karena saya mengajarnya pada sesi yang terakhir, dan ketika saya tanya mahasiswanya semuanya pakai SPSS, padahal nanti ada satu persamaan yang kalau pakai SPSS itu ribetnya bukan main. Maka dalam waktu yang pendek, saya kemudian memperkenalkan satu software. Ada yang saya perkenalkan pakai Lisrael, ada yang saya perkenalkan pakai Amos. Nah, Anda supaya nanti kalau Anda ketemu saya di mata kuliah MAK itu saya tidak mengajari lagi dari awal,
Nah, saat ini saya akan mengajarkan pada Anda bagaimana menganalisis data kuesioner ya, dengan menggunakan software Amos. Oleh sebab itu kemarin saya sudah sampaikan Anda software Amos, sudah diinstal ke komputer masing-masing? Dereng, Pak. Belum, Pak. Tapi bisa kan menginstalnya, kan saya beri catatan cara installnya. Ada yang sudah belum? Ada yang sudah? Kesulitan di net Farmbox-nya, Pak. Oh, itu download free. Anda Google, Anda Anda kekurangannya network versi berapa, itu kemudian Anda cari di Google, itu free download itu. Baru kemudian Anda mendownload Amos-nya. Memang Amos-nya itu akan mencari file itu terlebih dahulu. Baru setelah itu Anda bisa download Amos-nya. Berarti ini belum ada yang siap di komputernya. Ada yang sudah belum? Belum semua berarti. Oke, kalau belum semua, nanti saya harapkan pertemuan berikutnya Anda sudah menyiapkan, Anda sudah menghasilkan, sudah punya data 5 orang setiap responden. Kalau 29 ya tadi ya, 29, 24 atau 29? 29. 29 kali 5 kan sudah 140, itu saya kira cukup. Nah, nanti pekan depan berarti kita sudah mendapatkan data 140 responden, kemudian Anda sudah punya aplikasi Amos di software Anda masing-masing, sehingga kita bisa mengeksekusi persoalan-persoalan riset yang nanti akan kita bahas ini. Jadi evaluasinya nanti sebenarnya saya sederhana sekali evaluasinya. Kita belajar bersama-sama bagaimana menyelesaikan satu riset. Nah, intinya itu. Itu pendekatan yang saya gunakan sejak 3 semester ini, khususnya di S1. Jadi saya mengajar apapun di S1 itu selalu saya arahkan kepada riset, membuat mini riset kecil. Mulai dari mencari data hingga kemudian menganalisis. Tinggal nanti topik mata kuliahnya apa. Karena kalau dulu, ya saya mungkin beberapa dari Anda juga pernah mengalami, ketika internet itu belum semaju sekarang, kita kesulitan sekali mencari data. Data itu sesuatu yang sangat mahal. Jadi mendapatkan data yang banyak itu cukup mahal dan sulit. Nah, sekarang terbalik. Sekarang itu data kita melimpah. Kalau dulu data itu sedikit. Jadi kita bisa mengatakan kesulitan penelitian kita itu adalah karena datanya yang sangat minim, datanya sedikit. Seolah-olah kalau datanya sudah banyak, persoalan penelitian jadi beres. Nah, sekarang ini enggak. Sekarang ini data itu melimpah. Problemnya adalah kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dengan data yang melimpah itu. Anda kan bisa menyebar kuesioner itu pakai Google Form. Kalau misalkan Anda ingin mencapai data ratusan. Sampel itu. Kemudian sumber-sumber data internasional. Kalau nanti Anda tesisnya ada yang menggunakan keuangan, dan Anda membutuhkan data-data secara internasional tentang keuangan, apalagi kalau itu terkait dengan pasar saham, pasar uang, itu melimpah dan sangat lengkap. Jadi bahkan data kalau Anda tertarik kepada persaingan usaha, merger dan akuisisi, ada data yang sangat lengkap milik IMF itu ya, tentang perusahaan-perusahaan apa saja yang merger dengan perusahaan mana, nilainya seberapa, itu semua tercatat.
Tinggal persoalannya, kita tahu sumber-sumbernya itu atau tidak. Jadi, orientasi mengajar saya sekarang di S1, itu adalah bagaimana mahasiswa itu bisa mengetahui sumber informasi. Kemudian setelah itu bagaimana kita mengorganisingnya, bagaimana membaca datanya, bagaimana mengumpulkan datanya, menggambarkan datanya, kemudian bagaimana menganalisisnya, apapun mata kuliahnya. Jadi selalu saya arahkan kepada ke sana, karena tujuan akhir dari mata kuliah itu adalah minimal kita bisa menjelaskan berdasarkan konsep-konsep akademik mengenai apa yang sekarang ini terjadi. Fenomena apa yang bisa kita ceritakan. Intinya seperti itu. Jadi bukan sekedar hafal teori. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita benar-benar melakukan riset. Benar nggak teori seperti ini itu berjalan? Kalau kita tidak riset, kita hanya bisa berspekulasi. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi dengan penelitian kita melihat aspek empirisnya. Oleh sebab itu, saya selalu mohon pada mahasiswa, sekalipun cuma 5, tolong 5 orang itu benar-benar mengisi dengan benar. Jadi 5 orang itu termasuk salah satunya Anda itu, bisa menjadi responden. Jadi Anda dulu ngisi, setelah itu cari 4 orang yang lain, mungkin bisa istrinya, bisa suaminya, bisa anaknya, itu sepanjang tidak bias. Nggak masalah itu. Atau tetangganya, temannya, silahkan. Sepanjang memasuki kriteria. Nah, itu intinya. Nah, saya nanti akan mengajarkan pada Anda tidak jadi SPSS, karena Anda SPSS kan sudah bisa, ngapain saya ajarkan lagi gitu. Nah, saya akan mengajarkan pada Anda Amos, dan Amos itu jauh lebih sederhana solusinya. Secara teknis jauh lebih sederhana. Tinggal gambar, tinggal tarik garis, hubungkan data, klik, selesai. Tapi kalau kasus itu nanti Anda selesaikan dengan menggunakan SPSS, itu prosedurnya sangat panjang. Ngitung ini dulu, macam-macam lah, panjang. Kesimpulannya ribet. Nah, saya akan memperkenalkan Anda pada metode teknik analisis yang sederhana, sekalipun kalau kita dalami tidak ada teknik yang sederhana. Tetapi paling tidak kita bisa dengan cepat melihat, mengeksekusi hasil perhitungannya. Nah, pendalaman secara teknis nanti akan saya berikan ketika kita kuliah MAK, metode analisa kuantitatif, di triwulan keempat kalau nggak salah terakhir itu. Nah, di sini saya akan lebih fokus pada bagaimana prosedurnya, kemudian ya catatan-catatan kecil lah tentang yang terkait dengan analisis itu. Sehingga Anda bisa membuat gambaran, oh ternyata perilaku konsumen itu seperti ini, terkait dengan sikapnya, terkait dengan norma subjektifnya, terkait dengan perilaku pengendalinya, persepsi tentang lingkungan sekitar. Ada nggak dorongan dari keluarga, dorongan dari teman, gitu kan. Karena kadang-kadang orang bersikap sesuatu karena dorongan dari temannya. Itu yang kemarin secara teoritik kita katakan sebagai network. Jadi teori dasar dari perilaku konsumen itu adalah konsumen secara individual, mandiri di dalam mengambil keputusan karena dia dibekali dengan rasionalitas berpikir. Itu secara ekstrim, mazhab klasik dalam teori ekonomi itu mengatakan begitu. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh orang lain. Nah, faktanya itu tidak. Faktanya kita dalam mengambil keputusan itu tidak independen. Keputusan yang kita buat itu mempertimbangkan pemikiran orang lain. Maka ketika kita membicarakan, saya nggak tahu di kelas ini atau kelas mahasiswa S1, ketika Anda membeli handphone, kebanyakan mahasiswa itu sebelum membeli handphone, dia melihat review handphone di YouTube. Nah, itu kan berarti dia berusaha untuk memasukkan kesimpulan-kesimpulan orang luar untuk keputusan dia.
maka dia kan sebenarnya tidak independen. Jadi tidak independen bukan berarti buruk gitu. Dia ingin menambah informasi dari orang lain. Nah, kemudian ada dorongan-dorongan dari lingkungan sekitar yang kadang-kadang memberi dorongan atau memberi batasan. Jadi mungkin kalau saya ditanya anak saya handphone seperti apa, batasan saya harganya jangan lebih dari sekian. Kalau bisa mereknya ini, karena sudah handal, misalkan aja. Itu adalah bagian dari perceived behavioral control. Maka omongan orang yang ada di sekitar, yang pengaruhnya kuat, itu pasti akan menjadi bagian dari perilaku kita. Kemudian persepsi dari nilai, value. Kalau dalam ekonomi manajerial yang standar, value itu sama dengan harga. Berapa harganya? 10.000. Nah, kata 10.000 itu adalah variabel ekonomi. Tidak ada persepsi apapun tentang 10.000 itu. Tapi ketika Anda ditanya, harga 10.000 itu mahal atau murah? Nah, disinilah kemudian persepsi tentang nilai itu muncul. Jadi bisa saja 10.000 itu mahal, bisa saja 100.000 itu murah. Itu perceived value, persepsi. Nah, itu nanti kita akan mempelajari hal-hal yang terkait dengan masalah variabel-variabel yang secara statistik disebut sebagai variabel yang tidak bisa diukur secara langsung atau yang disebut dengan unobserved variable. Nanti akan kita diskusikan itu. Nah, kemudian di sini adalah willingness to pay, keinginan untuk membeli, keinginan. Orang ekonomi, variabel ekonomi tidak mengenal kata keinginan, willingness to pay, keinginan untuk membayar, kemauan untuk membayar tidak dikenal. Yang penting harganya 10.000, 10.000. Dan dua belah pihak secara rasional mengetahui 10.000 itu pantas. Nah, tetapi unsur persepsi tidak masuk di dalamnya. Ada orang yang 10.000 itu terpaksa menerima karena willingness to pay dia di bawah 10.000. Tapi ada juga yang dengan sukarela menerimanya karena harusnya dia mengatakan jangankan 10.000, 15.000 saya bayar. Nah, perilaku-perilaku itu tidak tertangkap di dalam variabel-variabel ekonomi. Dia yang tertangkap di dalam variabel-variabel yang disebut sebagai variabel unobserved itu tadi. Nah, itulah yang kemudian membentuk apa yang disebut sebagai planned behavior. Perilaku yang ditata, perilaku yang disetting, yang direncanakan terlebih dahulu. Ada alirannya, tidak serta-merta muncul sebagai sebuah perilaku. Jadi membeli bukan karena murah, tapi membeli karena utilitasnya, kalau dalam teori ekonomi ya, membeli itu karena utilitasnya sama dengan sesuai dengan harganya. Nah, berapa utilitasnya kita nggak pernah tahu. Orang ekonomi nggak pernah meneliti itu. Itu murah atau mahal kita juga nggak tahu. Nah, dalam kaitannya dengan itu, kita membahas akan meneliti sampai sedetail itu, sampai 3 lapis, 3 layer. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Nah, nanti ini yang akan kita bagi menjadi 6 kelompok. Nah, karena metode yang kita pakai itu kebutuhan datanya besar, itulah kemudian maka tiap orang itu menyumbang 5 responden. Nanti 140 responden itu nanti kita bagi berdasarkan indikator-indikatornya. Kelompok 1 nanti membahas indikator A, B, C, kelompok 2 indikator C, D, E, dan seterusnya. Jadi indikatornya saja yang kita bagi, yang saya maksud indikator itu ini, yang ada di kotak-kotak ini, tapi jumlah sampelnya itu adalah hasil keroyokan bareng. Maka jangan sampai nanti
teman yang lain itu serius di dalam melakukan pengisian kuesioner, kemudian ada sekelompok lain yang tidak serius. Kita eman-eman waktu kita habiskan untuk menganalisis data bohongan, itu eman-eman. Jadi lebih baik kita belajar menganalisis data yang beneran. Nah, itulah tujuan kita. Nah, ini adalah salah satu bentuk pelaporan dari mereka. Kemudian kuesioner itu saya bangun dari ini. Tidak sama persis, tapi ya 90% menyerupai. Saya tidak akan membuat sesuatu yang baru gitu ya. Nah, kemudian kuesionernya, kemudian jadilah kuesioner seperti ini. Variable analysis seperti ini. Nah, nanti kalau mengisi, ini supaya mempercepat pekerjaan, nanti akan saya berikan template. Saya lupa, template-nya sudah saya berikan belum ya? Template apa namanya? Template laporan. Template-nya, udah ini, tabulasi green, green product ini. Ini adalah template tentang ini. Nanti akan kita bahas itu. Jadi nanti yang pertama itu diberi kode 1 semua. Jadi misalkan jenis kelamin, perempuan ini berarti nilainya 1. Kemudian laki-laki 2. Usia, kalau 17 sampai 25 berarti ditulis 1. Ini 2, ini 3. Jadi coding. Kita mengisinya dalam bentuk coding. Itu akan memudahkan. Kemudian yang ini, ya tinggal dipilih mana yang mau dicentang. Jadi misalkan, ini yang perlu Anda pahami terlebih dahulu, nanti apa yang mau dibahas ya. Jadi kita membahas, pertanyaan ini membahas behavioral belief. Berarti bicara tentang keyakinan responden mengenai akibat atau hasil dari tindakan yang kita buat. Tindakan yang kita lakukan itu apa? Membeli produk yang ramah lingkungan. Maka di sini kata-kata memungkinkan saya untuk membantu menyelamatkan lingkungan. Setuju enggak? Kan ada orang yang mengatakan, apalah saya. Kan banyak orang yang juga tidak melakukannya. Jadi ya kalau saya melakukan juga enggak ada efeknya. Nah, itu berarti sangat tidak setuju. Atau kalau ya setuju, ya Anda pilih 5 dan seterusnya. Nah, ini sampai kepada pertanyaan, saya nggak tahu ini berapa pertanyaan ini, 30-an kalau nggak salah. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini ditabulasi. Berarti setiap orang punya 5 tabulasi. 5 tabulasi. Oke, nanti sehingga jumlahnya menjadi 140. Nah, itu terkait dengan kuesioner dan pengisiannya. Ya, ada pertanyaan dulu tentang kuesioner ini. Ini harus clear terlebih dahulu sebelum kita nanti melakukan penelitiannya. Respondennya itu harus berbeda rumahnya atau satu rumah bisa 2 orang, 3 orang begitu, Pak? Kalau rumah Anda ada kos-kosannya, Anda satu kos-kosan itu Anda pilih 5 orang juga nggak apa-apa. Ah, iya Pak, ya. Nggak Yang apa-apa. penting alamatnya KTP berbeda ya Pak ya? Nggak ada urusan sama alamat KTP. Baik. Yang penting jenis kelaminnya hanya perempuan laki-laki, tidak ada alternatif yang ketiga. Ya kan? Usianya berarti minimum 17. Iya Pak, ya. Pendidikan nggak ada batasan. Ya. Baik Pak, ya. Status perkawinan juga nggak ada batasan. Ini kriteria responden. Baik Pak. Ini kriteria responden. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, monggo. Oke, yang lain. Jadi, Pak Agung, ya monggo. pertanyaan Pak Agung. Ya. Untuk kuesioner berarti boleh kita edit Bang, kalau kita misal kirimnya via online, via WA gitu, seperti itu pribon Pak. Nanti mereka responden isinya langsung di Oh, nggak apa-apa. kuesionernya Pak. Jadi kita tidak face to face seperti itu Pak. Ya, nggak apa-apa. Itu teknis yang bisa Anda lakukan. Silakan. Nggak apa-apa.
Jadi Ya, ini maksudnya kan kan, masih file PDF ya Pak. ya ini kan bentuknya PDF kan. Misalkan yang Anda maksud kan mungkin Iya. responden Anda kirimi ini, kemudian responden menjawabnya Anda, oh nomor 1 ini perempuan, kemudian dia menjawab pertanyaan berapa, nilainya 1, Anda ketik 1 WA, silakan aja nggak apa-apa. Itu teknis Anda. Itu teknis. Oke, ada lagi. Bagaimana kalau misalkan tidak tahu, tidak bisa menjawab, kosongi. Nggak apa-apa. Nanti kita punya treatment. Punya treatment bagaimana mengatasi data kosong itu. Berarti yang dikirim ke Bapak yang sudah tabulasi ya Pak? Ya, tabulasi. Dari kuesioner ini, setelah kita dapat 5 responden, kita kita masukkan ke tabulasi, kemudian dikirim ke Bapak gitu nggih? Ya, betul. Yang nanti dikirimkan ke Ya, saya itu tabulasi Excel-nya. Ya, tabulasi Excel-nya ya Pak? Ya, jadi Nggih. misalkan saja begini, tabulasi Excel-nya, oh belum saya buka ya, tabulasi Excel-nya. Sebentar. Tabulasi Excel. Maksimal kapan nggih Pak niku Pak? Non sewu tabulasi Excel-nya Pak. Itu kalau bisa 3 hari. Berarti hari Kamis lah. Kalau bisa Berarti hari ya Kamis ya Pak. Ya, Kamis itu saya sudah terima, sehingga saya bisa mengkompilasi semuanya. Ngirimnya per kelompok napa masing-masing Pak? Nah, kalau Anda bisa mengumpulkan per kelompok, jadi ke ketua kelompoknya dulu, baru ke saya lebih bagus. Sehingga saya kan hanya menerima misalkan 6. ada 5 orang, berarti ada 25 responden Pak nggih, satu kelompok nggih. Ya, betul. Satu kelompok 25 responden. Iya Pak, siapa? Bentar, ini contohnya apa ya, mana kemarin? Contoh Excel, ini apa? Saya berikan contoh Excel-nya. Ya, udah nampak ya Excel-nya ya. Nah, ini nanti responden ini, misalkan responden namanya Amir, kan? Ya udah nanti ditulis saja. Jangan, nggak usah ditulis respondennya, tetapi ditulis nama mahasiswanya. Jadi misalkan saya adalah mahasiswa kelas ini, maka responden saya yang nomor 1 akan saya beri nama di sini, misalkan AN1, AN2, AN3. Jadi saya bisa mengetahui nanti masing-masing mahasiswa benar-benar menyumbang 5 responden atau tidak gitu. Nah, nanti kan saya juga bisa tahu dari 5 respondennya AN ini kira-kira nanti ada nggak yang jawabannya itu nakal gitu. Kan bisa dilihat itu sebenarnya secara statistik. Nah, kalau jawaban nakal itu, yang saya maksud jawaban nakal itu adalah orang itu memang aneh sekali, gitu ya. Atau yang kedua, itu jawabnya tidak serius. Atau tanpa melihat pertanyaan, pokoknya diisi. Nah, itu bisa menjadi satu indikasi bahwa, oh data ini kelihatannya buruk ini kan harus dibuang. Oke, itu responden seperti ini. Kemudian jenis kelamin tadi 1, 2, misalkan. Usia juga begitu. 1, 2, 3, dan seterusnya. Semuanya nanti akan seperti itu. Berarti setiap mahasiswa, kalau disepakati yang mengumpulkan itu, yang meng-email ke saya itu adalah koordinator kelompoknya, berarti satu kelompok itu mengumpulkan 5 kali anggota kelompoknya. Kalau 6 ya berarti 30, kalau 5 orang yang berarti 25 gitu. Itu seperti itu. Nanti saya akan mengkompilasi semuanya. Sambil kemudian saya cek. Tujuannya apa? Setelah saya kompilasi, nanti akan saya kirim balik ke Anda.
Sehingga kalau nanti Anda ada permasalahan di dalam perhitungan, data yang Anda pegang itu sama dengan data yang saya pegang. Saya bisa melakukan checking. Saya bisa memberikan satu advice. Itu intinya di situ. Kenapa nanti Anda saya akan mengkompilasi dan kemudian kompilasinya, hasil kompilasi itu yang akan kita pakai bersama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke, itu untuk teknisnya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin ya konseptualnya terlebih dahulu lah. Kita ingin konseptualnya terlebih dahulu. Bentar saya cari atau saya buatkan aja lah yang baru ya. Catatan yang baru lah tentang teknik, bukan teknis, tentang teknik yang mau kita pakai. Kuliah manajerial. Saya buat Oke, kelihatan ya, udah ya. Saya akan mengajarkan secara teknis, aspek teknis dari apa yang nanti akan kita lakukan. Yang kita pelajari nanti itu adalah namanya metode structural equation modeling. Yang kita pelajari nanti. Dari structural equation modeling. Oke. Apa itu structural equation modeling? Kalau kita mulai dari regresi. Kalau Anda belajar regresi dari matrikulasi kemarin mungkin ya, atau dari Bu Isno atau dari siapapun, regresi itu saya buat aja di sini adalah persamaan regresi. Persamaan regresi. Persamaan regresi itu saya tuliskan Y sama dengan A0 plus A1 X1 plus A2 X2. Misalkan saja begini. Plus A. Misalkan saja begini. Biar agak. Nah, di sini Anda bisa melihat ada variabel bebas, ada variabel terikat. Jadi di sini Y-nya itu merupakan variabel dependent variabel. Kemudian X-nya itu adalah independent variabel. Independen itu pengertiannya posisi dia independen, dia tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain, ya. Atau yang kedua juga dalam pengertian nilainya juga tidak tergantung pada apapun. Ya pokoknya nilainya segitu. Itu namanya variabel independen, atau kalau terkait dengan nilai sering disebut sebagai variabel exogenous. Exogenous variabel. Nah, seperti ini. Kalau ini disebut juga dengan endogenous variabel. Jadi variabel Y itu tergantung dari
X1 dan X2. Berarti nilai variabel Y juga tergantung kepada nilai X1 dan X2. Ketergantungan itu yang kemudian disebut dependent, nilainya yang tergantung itu disebut sebagai endogenous variable. Maka di sini kebalikannya seperti ini. Kemudian A0 itu adalah konstanta. Itu adalah konstanta ya, yang sebenarnya wujud dari asumsi konstanta atau intercept, kadang disebut begitu, intercept. Jadi kalau Y dan X itu adalah variabel yang dijelaskan oleh teori ya, variabel apa dipengaruhi oleh variabel apa, tergantung dari variabel apa, dan seterusnya. Sementara kalau intercept itu adalah faktor-faktor lain yang diasumsikan konstan. Di dalam teori permintaan Anda mengenal istilah ceteris paribus. Nah, ceteris paribus itu adalah hal-hal yang lain dianggap konstan atau variabel-variabel yang lain dianggap konstan. Kecuali X1 dan X2. Maka X2 sebagai variabel, yang lainnya disebut sebagai intercept. Kemudian A itu adalah error, disturbance error. Jadi A itu adalah kesalahan. Itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Anda tidak bisa menilai sesuatu secara sempurna. Anda tidak bisa, teori bahkan tidak bisa, dan tidak punya keinginan untuk mengidentifikasi faktor apa yang mendorong Anda membeli sesuatu, dan faktor itu disebutkan lengkap. Tidak mungkin. Jadi disturbance error itu adalah kesalahan karena kita memang tidak mampu menghindarkan diri dari itu. Sebanyak apapun faktor yang Anda sebut yang mempengaruhi Anda membeli sesuatu, pasti tidak lengkap. Karena kadang-kadang ada yang tidak kita ketahui. Nah, sementara yang disebut ini, X1 dan X2, itu adalah faktor yang dianggap paling penting. Dua faktor penting menurut kita yang mempengaruhi Y itu hanyalah X1, X2. Bukan berarti faktor yang lain nggak ada. Faktor yang lain ada. Kekeliruan kita menganggap faktor selain X1 dan X2 itu konstan, itulah yang kemudian menimbulkan error. Nah, error itu nanti di dalam statistik itu ada dua macam. Ada error yang bersifat sistematik, dan ada error yang bersifat random. Jadi kalau di sini saya bagi ada error yang bersifat, saya sebut yang random dulu karena ini yang digunakan. Error yang bersifat random atau random error ya. Random error. Ini berarti ya sebut aja lah ini sunatullah. Nah, kesalahan yang manusiawi. Error is human being. Kesalahan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Anda nggak mungkin bisa melepaskan diri dari kesalahan. Maka ini nggak bisa dihilangkan. Tidak mungkin hilang. Tidak mungkin dihindari. Nah, jenis yang kedua, itu adalah apa yang disebut sebagai systematic error. Ini adalah error karena macam-macam. Karena teledor, karena ketidaktahuan. Yang seharusnya tahu tapi dia ketidaktahuan. Atau karena disengaja. Dan seterusnya. Macam-macam. Itu systematic error. Nah, systematic error ini harus dihilangkan. Ini bisa dihilangkan. Lebih bisa dihilangkan yang ini
lebih bisa menghilangkan systematic error daripada menghilangkan random error. Sekalipun systematic error kita juga nggak mungkin nol. Tapi sebenarnya lebih mudah menghilangkan systematic error daripada random error. Karena trade-off ya, cara menghilangkannya ya harus lebih teliti. Karena ketidaktahuan ya, cara menghilangkannya harus belajar lagi supaya lebih tahu. Disengaja ya berarti harus serius ngisinya, kayak gitu ceritanya. Nah, systematic error ini yang menjadi concern. Jangan sampai ini terjadi. Bagaimana caranya systematic error ini jangan sampai terjadi? Kita juga hanya bisa meminimalkan sebenarnya, bukan menghilangkan. Salah satu caranya adalah itu tadi, dengan memasukkan demographic behavior. Jadi diatasi salah satunya diatasi dengan pertanyaan demographic behavior tadi. Jadi kita ingin memastikan bahwa laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Kalau toh ada laki-laki dan perempuan komposisinya sebanding. Jadi kalau misalkan kita tidak ingin terkena risiko ada perbedaan pandangan laki-laki dan perempuan, maka laki-laki dan perempuan harus dibuat sebanding. Sebanding itu bukan berarti harus sama. Bisa saja 40, 60, 55, 45, kira-kira komposisinya kayak begitu, sebanding. Kemudian usia juga sama. Tetapi dalam kasus ini nanti kita justru punya keyakinan bahwa teori ini tidak didasarkan atas jenis kelamin, tidak didasarkan atas usia, tidak didasarkan atas informasi yang didapat, pendidikan, bukan seperti itu. Kita masih belajar yang sangat sederhana. Jadi seolah-olah kita tidak mengalami systematic error. Kita tidak mengalami systematic error. Karena kalau kita menganggap ada potensi terjadi systematic error, kita harus menganalisis terlebih dahulu demographic behavior. Tapi di sini demographic behavior saya munculkan karena memang standar kuesioner seperti itu. Jadi demographic behavior itu tadi sebenarnya adalah kriteria responden. Nah, dengan kriteria itu berarti kita menyingkirkan orang-orang yang tidak memenuhi kriteria. Yang kita duga sangat berpotensi punya pandangan yang berbeda. Nah, itu adalah bagian systematic error, ngontrol systematic error-nya. Nah, kita nanti menganggap systematic error-nya itu nggak ada. Itu yang paling sederhana terlebih dahulu. Sehingga kita nanti akan fokus kepada bagaimana random error itu dibuat seminimal mungkin. Nah, itu dalam persamaan regresi, konteksnya adalah seperti itu. Oke. Nah, kemudian tentang variabelnya. Sekarang kita bicara variabelnya. Variabel Y, X1, X2, itu disebut dengan, kalau di dalam regresi, disebut dengan observe variable. Observe variable itu adalah variabel yang memiliki unit ukuran tertentu atau standar. Jadi misalkan saja pendapatan ukurannya adalah rupiah, bunga, tingkat bunga,
ukurannya adalah persen. Tidak semua orang sepakat kan itu. Usia, ukurannya misalkan tahun. Semua orang sepakat itu, seluruh dunia. Maka kalau kita bicara tentang usia, tentang pendapatan, ya kira-kira diikuti dengan unit-unit ukuran yang sudah jelas. Dan kalau kita bicara usia tahun, semua orang sepakat 1 tahun 365 hari, 12 bulan, dan itu semuanya sudah standar. Oke. Nah, apa yang nanti akan kita lakukan sedikit berbeda dengan ini nanti. Jadi sedikit ada perbedaan. Ini saya masukkan aja ke sini. Oke. Kemudian yang lain yang terkait dengan ini, ada satu hal lagi yang disebut dengan analisis faktor analysis, atau saya sebut secara umum adalah quality of measurement, kualitas ukuran. Dan ini biasanya melibatkan teknik analisis faktor dan analisis reliabilitas. Oke. Ini kapan digunakan? Jadi analisis faktor itu digunakan ketika pada saat variabel bersifat ini tadi unobserved. Digunakan pada saat variabel bersifat unobserved. Kalau di sini tadi adalah observed. Nah, berarti di sini kita punya peluang untuk menghadapi variabel, misalkan tadi persepsi tentang nilai, tentang niat, dan seterusnya. Persepsi seseorang itu kan nggak ada standarnya. 10.000 bagi saya bisa saja itu mahal untuk membeli sesuatu, tapi bagi Anda 10.000 membeli hal yang sama mungkin Anda anggap murah. Nggak ada standarnya. Karena namanya persepsi. Berarti persepsi itu adalah orang yang pernah mengalami sesuatu. Anda bertanya ke saya tentang persepsi nilai harga dari sebuah televisi, kan? Itu artinya Anda harus sudah yakin terlebih dahulu bahwa saya sebagai responden punya pengalaman membeli televisi. Berarti saya adalah perseptor yang baik, karena saya pernah mengalami. Dan kemudian saya juga mampu untuk menceritakan apa yang saya alami. Jadi tidak dibumbui, tidak didramatisasi, tidak dikurang-kurangi, tidak dilebih-lebihkan. Jadi perseptor yang baik itu adalah dia mengalami dan dia mampu menceritakan apa yang dialami senyata-nyatanya. Nah, itu menjadi syarat bagi responden Anda nanti. Boleh satu rumah, silahkan. Nggak ada urusannya sama alamat. Sepanjang pernah mengalami dan mampu membuat satu pengulangan cerita yang sama. Dia masih ingat tentang apa yang dia alami. Kalau sudah lupa kan nanti banyak kosongnya. Oke. Nah, jadi satu yang biasa dilakukan adalah persamaan regresi. Persamaan regresi itu adalah mencari hubungan antar variabel, ya. Dan biasanya variabelnya itu bersifat observe. Kemudian yang permasalahan yang kedua atau hal yang kedua
yang biasa ada dalam riset itu adalah quality measurement, kualitas pengukuran. Kualitas pengukuran itu harus dijaga. Karena apa? Ada istilah garbage in, garbage out. Jadi ada istilah, saya tuliskan aja di sini. Garbage in biasanya disingkat GIGO. Garbage in, garbage out. Nah, garbage in, garbage out itu sampah yang Anda masukkan, sampah pula yang keluar. Makanya tadi saya mengatakan pada Anda, tolong responden menjawab secara serius. Karena kalau tidak serius, potensi untuk terjadi systematic error itu tinggi. Garbage in, garbage out, kalau Anda memasukkan responden yang tidak mampu menjawab dengan baik, maka kuesionernya isiannya tidak akan baik, dan itu adalah bahan baku yang buruk. Garbage, sampah. Kalau itu nanti dimasukkan, nanti outputnya pun juga akan terganggu. Sampah pula yang keluar. Maka itu penting di dalam riset, itu sebenarnya adalah kesungguhan di dalam memberikan satu pandangan. Nah, ini ada dua hal ini. Nah, kita nanti melakukan dua hal ini. Anda nanti melakukan regresi, mencari hubungan antar variabel, dan kemudian Anda juga nanti akan mengukur kualitas dari pengukuran. Nah, saya tidak akan cerita bagaimana SPSS-nya. Pasti ribet itu. Jadi kalau SPSS, prosedurnya, saya gambarkan prosedurnya saja. Prosedur SPSS. Maka saya tidak memberikan Anda tugas SPSS-nya. Prosedurnya. Pertama, dia pasti akan melakukan quality measurement. Quality measurement. Jadi misalkan, tadi ada persamaan Y fungsi dari X. Untuk regresi, misalkan ini untuk regresi tadi, Y sama dengan ini. Nah, ini untuk ini. Jadi untuk prosedur untuk ini. Quality measurement-nya, Anda pakai analisis faktor. Analisis faktor itu untuk Y, untuk X1, dan untuk X2. Jadi sudah 3 kegiatan, 1, 2, 3. Kemudian reliabilitas untuk sama Y, X1, X2 untuk 3 hal. Jadi sudah ada 6 kegiatan. Kemudian setelah itu Anda baru melakukan regresi. Nah, kalau persamaannya seperti itu, ya, Anda melakukan regresi. Anda melakukan regresi ini, ya. Kemudian karena di SPSS itu, ini saya sebut prosedur SPSS. Karena di SPSS itu metode yang digunakan, metode regresi menggunakan apa yang disebut sebagai least square. Nah, ini Anda perlu asumsi. Asumsinya itu ada yang namanya no autocorrelation. Ada asumsi
no perfect multicollinearity. Ada asumsi no heteroskedasticity. Kemudian ada asumsi normality. Nah, ada 1, 2, 3, 4 heteroskedasticity. Ada 4 asumsi. Jadi satu ini persamaannya seperti ini. Ribet. Ini nanti panjang. Ini kalau persamaannya sederhana seperti ini ya. Bagaimana kalau persamaannya nanti 2? Bagaimana kalau persamaannya nanti Y dipengaruhi X1 dan X2, sementara X1 juga dipengaruhi oleh X2. Itu lebih rumit lagi. Dan kebanyakan tesis penelitian mahasiswa itu adalah Y dipengaruhi oleh X1 dan X2, di mana X1 juga dipengaruhi oleh X2. Nanti Anda coba lihat yang ada judul interveningnya itu seperti itu. Kalau persamaan seperti ini, kalau persamaan seperti ini digambar, itu bentuknya kayak begini. Secara sederhana gambarnya. Jadi di sini ini adalah Y-nya. Saya buat yang sederhana saja bentuknya. Kemudian ini X1-nya, ini X2-nya. X2, ini X1-nya. X1-nya. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian di ini. Nah, ini. Gambarnya sederhana seperti ini. Itu regresi biasa. Nanti kalau intervening, itu X2 ada garis ke sana. Nah, itu lebih rumit lagi. Itu lebih rumit lagi. Nanti bisa kita coba lah. Kita bisa coba bahwa menggunakan Amos itu jauh lebih sederhana dari proses ini. Nah, sementara kalau nanti kita bicara tentang prosedur, karena fokus saya pada prosedur ini ya. Prosedur Amos atau mungkin Israel, tinggal Anda mau pilih Amos atau mau pilih Israel itu terserah. Nanti Israel saya punya, nanti juga bisa saya berikan. Kalau Amos sama Israel itu nanti misalkan variabel Y memiliki 3 indikator. Satu kita buat saja sama. 2. Ini kalau digambar nanti akan begini. Jadi ini saya buat, gambarnya beda. Nah, nanti gambarnya adalah begini. Ini variabel Y. Kemudian ada X1, ada X2. X1, X2. Nah, kemudian di sini masing-masing, karena ini unobserved ya, masing-masing punya indikator. Ini sebut saja A1. A2.
Ini A1, ini A2, ini A3, ini B1, ini B2, ini B3. Nah, kemudian yang Y juga punya 3. Ini saya sebut Y1, Y2, ini Y3. Oke. Nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, gambarnya akan begini. Anda nanti akan kalau tesis, terutama bagi Anda yang SBM, biasanya akan populer dengan gambar-gambar kayak begini. Nah, ini gambar ini adalah konvensi. Jadi kesepakatan dari para programmer untuk membahasakan. Termasuk arah panahnya. Arah panahnya juga nggak boleh ngawur. Nah, begini. Jadi kalau bentuk kotak, rectangle gitu ya, bentuk kotak begini, ini adalah gambaran untuk variabel observe. Ini adalah variabel observe. Variabel observe. Sementara kalau bentuknya elips, gini, ini adalah variabel unobserved. Variabel unobserved. Ini kesepakatannya, pembuatannya seperti itu. Nah, nanti di Amos atau di Lisrael itu hampir sama. Anda hanya menggambar ini semua. Dari program itu Anda diminta untuk menggambar ini semua, kemudian dihubungkan dengan data, kemudian output apa yang Anda minta, tinggal diklik, klik gitu ya. Kemudian calculate, jadilah hasilnya. Simple. Tapi kalau di SPSS, Anda menghitung sendiri. Y dihitung sendiri, Y akan terdiri dari 3 tadi, dihitung sendiri, X1 dihitung sendiri, X2 dihitung sendiri. Kemudian ini juga tahapannya akan seperti itu. Belum lagi nanti di sini asumsinya. Itu kalau satu persamaan. Bagaimana kalau Anda punya 2 persamaan atau 3 persamaan? Nah, itu alasan kenapa saya memperkenalkan Anda pada software pelengkap untuk SPSS-nya, Amos. Mungkin suatu saat lah kalau nanti kelompok yang lain mungkin akan saya ajari tentang Lisrael. Nah, yang nanti akan kita lakukan itu adalah ini. Anda cukup dengan menggambar ini, tapi Anda tahu artinya bahwa oh ini variabel X mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y, kemudian variabel X ini adalah variabel bebas, kemudian Y-nya variabel tak bebas, ini namanya indikator. Jadi ini namanya indikator atau faktor disebut sebagai faktor atau indikator, ada juga yang menyebutkan indikator. Sementara yang elips itu adalah variabel. Ini adalah variabel. Oke.
ini variabel. Yang bunter-bunter ini variabel semua. Yang kotak ini adalah yang faktor. Disebut sebagai faktor. Jadi ini Y1, Y2, 3 itu adalah faktor yang digunakan untuk mendefinisikan Y. A1, 2, 3 adalah faktor untuk mendefinisikan X. Jadi kalau kita kembali ke kuesioner yang tadi, itu berarti ini ya, saya ubah ininya. Kalau kembali ke kuesionernya ini, maka yang namanya faktor itu adalah BB1, 2, 3, 4, 5. Jadi Anda bayangkan kalau Anda pakai SPSS, sebanyak ini variabelnya, faktornya maksud saya, sebanyak ini faktornya, Anda nanti hitung satu-satu, itu pasti runyam. Udah, Anda pasti pusing nanti. Karena menghadapi proses yang sama tapi berulang-ulang. Jadi ini BB1 ini adalah faktornya. Faktor ini menjelaskan tentang behavioral belief. Itu maksud dari kuesioner ini. Jadi behavioral belief itu apa sih? Definisinya adalah ini. Keyakinan responden mengenai bla 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 dan seterusnya. Bagaimana cara mengukurnya? BB1, BB2, 3, 4, 5. Nah, itu maksud dari kuesioner seperti ini. Nah, behavioral belief itu adalah unobserved. Sementara BB1, 2, 3 ini adalah observe. Ini nanti disebut variabel, ini disebut faktor. Nah, kita ingin melakukan itu. Kita ingin melakukan rumusan seperti ini. Jadi Anda bayangkan PSS Anda menghadapi persamaan seperti ini, apa enggak pusing 7 keliling Anda? Prosesnya sangat panjang. Oke, itu gambaran ringkasnya. Karena fokus saya lebih pada prosedur supaya Anda punya keterampilan teknis terlebih dahulu. Nah, kalau di S1 sekarang saya nggak tahu kalau saya nggak tahu Anda lulusan abad berapa ya S1-nya? Abad kemarin atau abad 20 atau abad 21? Abad 21. Kalau abad 20 kelihatannya S1 belum diajarkan tentang analisis vektor. Tetapi kalau mahasiswa sekarang, saya mengajarkan itu, karena kebetulan saya juga ngajar di S1, statistik. Jadi, kalau Anda mahasiswa dulu, paling yang dikenal adalah regresi. Anda sudah lakukan itu. Nah, sekarang kita tambahkan dengan analisis vektor. Tapi saya tidak akan sampai pada persoalan teknis seperti itu. Kita hanya akan melakukan, kemudian bagaimana kita membaca outputnya seperti itu. Oke, itu yang perkenalan tentang apa yang akan kita lakukan nanti. Ada pertanyaan dulu? Seputar perkenalan yang akan kita lakukan. Jadi nanti suatu saat kalau Anda ingin ditanya oleh pembimbing, Anda pakai software apa? Kemudian Anda menjawab, Anda pakai Amos. Saya yakin banyak dosen yang mengatakan, apa enggak kesulitan? Saya yakin akan banyak dosen mengatakan begitu. Padahal sebenarnya justru memudahkan. Karena tidak ada ceritanya, software terbaru yang lebih mahal, Amos itu lebih mahal daripada SPSS, itu software itu justru menyulitkan, itu nggak ada ceritanya. Pasti memudahkan. Nah, kalau ilmunya sendiri memang semuanya tidak mudah. Regresi ilmunya juga nggak mudah, analisis faktor tidak mudah, model SEM juga tidak mudah. Oke. Nah, karena belum ada di antara Anda belum ada yang punya belum ada yang punya software,
Maka langkah pertama saya akan tunjukkan terlebih dahulu prosesnya. Jadi proses pertamanya nanti Anda Anda sudah bisa mentransfer data dari Excel ke SPSS ya? Sudah bisa belum? Bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Bisa ya, tinggal copy kok itu kan ya. Nah, sehingga nanti Anda punya data seperti ini. Nah, nanti data itu akan nanti biar saya saja yang memasukkan ke SPSS, Anda cukup setor ke saya dalam bentuk Excel-nya. Nanti struktur datanya akan seperti ini. Ini contoh ya. Ini contoh saya ambil sebagian. Kalau tadi lengkap. Kalau nanti yang apa namanya? Yang akan Anda terima nanti bentuknya lengkap. Contoh lengkapnya itu misalkan ini. Nah, misalkan contoh dari ini mahasiswa S1. Nah, nanti contohnya seperti ini yang lengkap. Responden, makanya ini kan nama mahasiswanya ini ya, 1, 2, 3. Kalau anak S1 kan jumlahnya 40, antara 40, 50. Jadi saya minta untuk mencari 3 orang lebih mudah. Jenis kelamin seperti ini, usia, dan seterusnya, semuanya bentuk angka. Nanti yang harus Anda wujudkan adalah seperti itu, sampai kepada PB3. Oke, ini yang mau saya jadikan contoh yang ini dulu. Nah, saya ambil contoh, misalkan. Ada variabel BB tadi, ada 5 indikator, kemudian ada variabel OE yang ada 5 indikator, dan kemudian ada variabel AT yang isinya 4 indikator. Nah, ini latihan biasa saja. Bagaimana kita mencoba menghubungkan, meregresi, ini anggap saja BB ini adalah X1, OE itu adalah X2, AT itu adalah Y. Nah, teorinya benar begitu atau tidak nanti aja. Karena kita latihan teknisnya seperti itu. Oke, nanti Anda basis datanya ada dalam bentuk SAF atau data file untuk SPSS. Nah, kemudian kalau Anda sudah menginstalnya, itu sudah saya beri petunjuknya ya, petunjuk install. Nanti Anda akan punya software seperti ini. Tergantung Windows Anda, Windows berapa. Windows 7, 8, 9, ya tentunya tampilannya akan agak berbeda. Nah, Amos ini, dia sebenarnya punya 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan bahasa basic. Bahasa basic itu berarti Anda menuliskan persamaan. Pendekatan yang kedua, yang lebih gampang itu adalah bahasa grafis. Di situ ditunjukkan dengan Amos grafik. Jadi Anda klik Amos grafiknya, nanti Anda bisa sambil mempelajari Amos grafiknya. Nanti akan muncul, saya masih pakai Amos yang versi lama, nggak ada bedanya dengan yang versi 26, saya kira ya. Nanti tampilan pertama Anda biasanya begini. Tampilan pertamanya kalau baru buka ya. Nah, kalau baru buka itu biasanya tampilan pertamanya begini. Nanti Anda nggak kaget kok tampilannya beda gitu. Nah, tampilan pertamanya biasanya begini. Nah, ini contoh dari software itu. Ada banyak contoh dia. Jadi ada banyak contoh. Anda sebenarnya bisa belajar dari contoh-contoh ini. Nah, ini salah satu bentuk contohnya. Nah, ini persamaannya kan bisa ruwet-ruwet, tinggal ngubah-ngubah garis nanti. Nah, sekarang kita mau pakai kasus tadi. Kita mau pakai apa namanya gambar seperti ini. Kita mau memindahkan seperti ini. Oke, kita klik file, new ya, seperti biasa. File, new. Nanti akan muncul area kosong ini.
yang untuk kita gambari. Ini kan bentuknya kan bentuk potret ini. Anda bisa mengubah bentuk landscape. Karena tadi gambar kita tadi yang ini kan bentuknya landscape ini. Bentuknya memanjang. Bukan ke atas bawah, tapi memanjang. Kita bisa ubah, nggak diubah juga nggak apa-apa. Gitu. Kita klik view, kemudian interface properties ya. Kemudian di sini ada landscape. Kita apply. Seperti ini. Saya ingin mendemonstrasikan begitu mudahnya melakukan kajian structural equation modeling. Nah, Anda bayangkan kita tidak menggambar ini. Menggambar ini ya. Menggambar ini, tapi dengan sesuai dengan data itu, ini ada 55 ya. Nah, Amos itu sederhana. Jadi Anda klik draw latent variable, dari variabel unobserved tadi, nama lainnya adalah variabel laten. Anda klik, di sini ada kursor begini, Anda klik and drag. Jadi klik and drag, diklik, jangan dilepas, kemudian seperti ini secukupnya, nggak usah terlalu besar, nggak usah terlalu kecil, yang penting hurufnya nanti masuk gitu ya. Kemudian karena anggap saja ini adalah apa tadi namanya, Y-nya adalah AT. AT itu kan punya 4 tadi. Klik aja 4 kali, 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian supaya sama, kita bisa fotokopi ini. Kita bisa copy ini. Di sini kan kita select all, semua akan kita copy. Itu adalah ini, ada select all object. Pakai tangan itu ya. Nah, warnanya biru semua. Kemudian di copy. Fotokopi. Nah, ini yang variabel BB-nya. Ini yang variabel BB, variabel OE. Tapi kan tadi 5. Yang tadi kan 5 tadi ininya. Apa namanya? Indikatornya. Indikatornya 5. Ya kita tambahkan aja itu. 5. Ini tambah 1 lagi 5. Kemudian kita biar jadi hirang semua di select all. Nah, kita bisa putar ini. Ini kita bisa putar. Ini. Nah, kayak gini. Kemudian kita klik posisi. Kemudian kita beri nama. Object properties. Nah, di sini ada aturan. Kalau bentuknya lingkaran, Anda boleh memberi nama apapun sepanjang belum pernah digunakan. Jadi Anda boleh memberi di sini, mengisi nama apapun, variabel name ya, sepanjang belum pernah digunakan. Nah, kelihatannya di data saya BB itu sudah ada. Saya buat saja di sini var BB. Var BB. Nah, var BB namanya. Di sini adalah misalkan var, tadi kok var BB, var AT ya, ini var BB, ini var BB, yang ini var AT, var AT. Yang bawah itu adalah var OE, var OE. Nah kemudian yang kotak ini aturannya adalah kotak ini hanya boleh diisi oleh nama yang ada di data. Jadi namanya tidak boleh berbeda dengan yang di data SPSS. Jadi kalau di sini tadi OE itu ada indikator OE1, tulis itu OE1. Ini OE2, OE2, ini OE3, ini OE4, ini OE5. Nah, di sini juga BB tadi, boleh dari kiri, boleh dari kanan, terserah ya. Ini BB1, BB2 harus sama dengan yang di data. B3, BB4,
DP5. Sini AT1, AT2, AT3, AT4. Oke. Kemudian tinggal di bawah, ini kan elips, berarti kan bebas. Sepanjang belum pernah dipakai. Di sini saya beri notasi B1 biar gampang. B2, B3, B4, B5. Di sini O1, O2, O3, O4, O5. Di sini adalah A1, A2, A3, A4. Nah, diberi nama semua, kemudian kita close. Nah, kemudian kita buat hubungan. Ini ada panah. Di sini, kalau di sini kan berubah warna ya, berarti boleh diklik di sini. Sampai ke sini sampai berubah warna juga. Nah, ini juga sama. Nggak apa-apa, sembun sini nggak apa-apa, dia nanti akan balik ke sana. Oke. Kemudian tadi kan tiap regresi itu kan ada error. Ada error. Errornya itu kita tambahkan melalui unique variable. Ini tambahkan ke sini. Nah, itu harus diberi nama. Namanya sembarang, sepanjang belum pernah dipakai. Saya beri nama di situ Z. Saya close. Oke. Nah, biasanya nanti di sini kalau regress itu kalau ada dua, ada kovarian. Ada kovarian. Nah, gambarnya begini. Ya, selesai. Di sini gambar ini adalah apa yang disebut sebagai kualitas pengukuran, itu di sini. Maka ini disebut sebagai model pengukuran. Ini model pengukuran yang bicara tentang kualitas pengukuran. Ini adalah juga model pengukuran. Model regresinya disebut dengan model struktural. Itu adalah garis ini. 1, ini 2. Nah, gambar ini sebenarnya gambar persamaan. Ini adalah analisis faktor. Kemudian ini adalah analisis regresi. Semuanya jadi satu. Ya. Kemudian ini kita hubungkan dengan data yang punya. Lokasinya di mana? Di sini ada select data file, file name tergantung datanya letaknya di mana ya. Kalau saya tadi di sini, nah ini contoh datanya. Boleh di view data supaya datanya keluar karena di sini sudah keluar nggak saya view langsung saya oke. Berarti gambar ini sudah terhubung dengan data. Semuanya dibaca ini nanti. Kemudian analysis properties. Nah, estimasinya kita pakainya maksimum likelihood, bukan least square. Oke, outputnya apa? Nah, outputnya kita tinggal pilih. Standar saja kita pilih. Koefisien, ini R kuadratnya. Nah, ujinya hanya satu ini, test for normality. Kemudian, nah ini adalah hal yang paling spesial dari Amos dan Israel. Modification index. Modification index itu apa? Kalau Anda pakai SPSS, model Anda buruk, SPSS nggak ngomong apapun. Tinggal Anda mampu baca itu buruk atau enggak. Nah, tetapi di Amos ada indikasi. Indikasinya sederhana nanti. Bahwa model kita itu buruk, misalkan. Atau model kita itu baik. Kalau model kita itu sudah baik, maka modification index ini yang muncul sedikit. Bahkan mungkin tidak ada. Kalau sudah baik. Tapi kalau model kita itu buruk, Amos bisa memberi alternatif. Seolah-olah dia menuntun ke kita. Lakukan ini supaya baik, lakukan ini supaya baik. Nah, itu ada di modification index. Itu akan memudahkan kita. Nah, nanti kita akan membaca outputnya. Oke, output.
Sudah selesai itu, kita close. Kemudian langsung kita hitung calculate estimate. Ketika kita klik calculate estimate, kita telah melakukan perhitungan analisis faktor, kualitas pengukuran, dan analisis regresi. Kita klik. Karena pertama kita diminta untuk menyimpannya. Minta menyimpannya. Ini latihan. Oke. Save. Dia akan langsung menunjukkan hasil. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau ditaruh di gambar, Anda klik ini, view output path diagram, keluar hasilnya. Nanti ada hasil yang unstandardized. Ini adalah unstandardized. Kalau standardized, hasilnya begini. Ada beda kepentingan antara standardized dan unstandardized. Kalau unstandardized itu digunakan untuk mengukur berapa besar dampak. Jadi kalau misalkan saja, kalau variabelnya itu variabel yang orang keuangan misalkan, ini adalah harga saham, bukan harga saham, ini adalah profit misalkan, ini adalah harga saham, return. Maka kalau profitnya naik 1%, maka akan meningkatkan return sekian persen. Misalkan Anda ingin mengatakan begitu, berarti itu unstandardized estimate. Tapi kalau Anda ingin menilai pengaruhnya positif atau negatif, kemudian lebih kuat mana, VAR BB atau VAR OE, maka Anda kliknya standardized estimate. Membandingkan dua variabel ini mana yang paling dominan. Yang paling tinggi nilainya itu yang paling dominan. Nah, ini kan gambarnya rumit, biasanya saya nggak pernah pakai itu. Karena gambarnya rumit. Tapi kita bisa klik view text. Ini view text. Nah, ini adalah hasil lengkapnya. Nah, ini adalah hasil lengkapnya. Nanti kita tinggal membaca ini. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membacanya. Oke. Saya perkenalkan dulu cara output apa saja yang perlu Anda lihat. Jadi, pekan depan kita bisa melatih sambil Anda melakukan exercise. Yang pertama adalah normality. Ini syarat penting. Dan hanya satu ini. Hanya satu-satunya asumsi yang dipakai. Assessment of normality. Nah, ini ada kecenderungan tidak normal. Karena nilainya 6, batasannya kan sekitar 1,96 di dalam tabel statistik. Tetapi ini tidak berarti model kita itu buruk. Jadi sepanjang Anda menggunakan statistik, ya, maka tujuan dari perhitungan Anda itu adalah hasil perhitungan saya bisa tidak digunakan untuk objek-objek yang lain. Karena saya hanya mengambil sampel. Jadi misalkan saja, saya bicara tentang guru. Dan saya mengambil sampel guru yang ada di Semarang. Nah, ketemulah hasil seperti ini. Pertanyaannya, apakah hasil analisis saya tentang kinerja guru, misalkan, itu bisa digunakan untuk populasi guru seluruh Indonesia atau tidak? Kalau ininya normal, jawabannya bisa. Tapi kalau ininya tidak normal, berarti ini mungkin hanya lebih baik kalau digunakan hanya untuk kasus di Semarang. Sebenarnya konteksnya hanya itu. Bisa nggak dia di external validity istilahnya. Kalau ini internal validity, kita sudah dapat. Oke, ini assessment of normality. Sebenarnya kalau kita bisa memperbaiki ini, kalau tadi saya mengatakan bagaimana melihat responden yang jawabannya nakal atau jawabannya ngawur, kita bisa melihat dari ini. Jadi responden nomor ini adalah responden yang jawabannya itu tidak pada umumnya. Nah, tidak pada umumnya itu kan bisa berarti memang orangnya aneh gitu ya, atau memang dia ngawur gitu.
kita bisa mendeteksi, oh responden nomor sekian. Kalau ini kan saya bisa melihat, oh responden nomor 45, oh, itu punyanya AN3, berarti siapa yang buat, saya kan bisa tahu. Sekalipun tidak bisa mengatakan, ini pasti ngawur, tidak. Saya hanya mengatakan datanya buruk. Tapi ini nggak usah kita bahas terlebih dahulu, kita cukup normality terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang kedua, yang nanti Anda hitung adalah node for model. Node for model. Dari semua ini, yang perlu Anda lihat ini, probability level. Yang perlu Anda lihat adalah probability level. Jadi, probability levelnya harus di atas 0,05. Ini mending ini, lumayan ini. Tapi masih bisa diperbaiki. Ini mepet. Mepet. Nah, itu node for model. Nah, kemudian ini kan sebenarnya sudah termasuk baik, tapi mepet. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi normality ya, yang kedua node for model, yang ketiga itu model fit. Model fit ini nanti akan saya berikan standarnya. Ada jurnal yang menggunakan standarnya. Ada beberapa yang dijadikan standar. Ini standarnya harus sebaiknya di bawah 3. Ini memenuhi syarat. Ini di atas 0,95. Kan mepet ini. Kalau sangat baik itu di atas 0,95. Keduanya ini mepet. Ini juga di atas 0,95. Ini masuk. Tapi ininya buruk. Kemudian root mean square error approximation ini di bawah 0,05 atau 0,06. Ini masuk. Maka tadi kan kesimpulannya kan baik tapi mepet model fit. Kalau kita ingin memperbaikinya, kita bertanyanya ke modification index. Ini kelihatannya bisa saya perbaiki. Saya lihat modification index. Nah, ada saran. Ternyata modification index itu memberi saran seperti ini supaya model kita jadi lebih baik. Jadi tadi ini probability levelnya semakin ini tinggi, ini semakin baik. Nah, kalau kita mengikuti modification index, ini nanti akan naik. Modification index. Misalkan, cari saja ini yang paling tinggi angkanya. Yang paling tinggi angkanya kalau kita menghubungkan, ini adalah tanda kovarian antara A1 dengan A2 dari gambar. Gambar A1 dengan A2. Ini dihubungkan pakai ini, kovarian. A1, A2. Kemudian kita hitung ulang. Ini pasti nanti akan turun nilainya. Kita lakukan perhitungan ulang. Dari 0,9, dari 90 berapa, 92 menjadi 81. Oke. Kemudian node for modelnya dari 0,059 naik jadi 0,239. Lebih baik. Modification model fitnya dari 0,80 sekian ini sudah naik sekitar 0,916, masih kurang baik tapi ini sudah naik. Ini sudah naik. Ini turun lagi, semakin bagus. Kita lihat, cek modification index-nya masih ada enggak? Masih, tapi semakin kecil. Nah, kalau misalkan kita mengatakan 01 dengan Faroe itu kan berarti kita menghubungkan O1 dengan var seperti ini. Ini masih masuk akal, bisa kita ikuti. Tapi kalau sudah seperti ini, misalkan hubungkan OB4 dengan O4, hubungkan B4 dengan O4, ini nggak masuk akal nih. Karena ini sudah beda variabel. Sudah beda variabel. Kalau hanya selokal begini, mungkin nanti bisa. Nah, jadi kalau kita mengatakan ini kelihatannya nggak ada lagi yang perlu kita perbaiki, ya sudah selesai. Model kita sudah bagus. Ini lumayan bagus. Ininya bagus. Nah, tinggal sekarang ini yang tadi menjadi sentral. Kalau sudah indikatornya sudah bagus semua, mari kita interpretasi, kita klik estimate-nya. Ini adalah hasilnya.
Yang perlu Anda baca adalah yang standardized regression. Ini adalah koefisien korelasi antara OE dengan AT, antara BB dengan AT. Ini adalah kualitas pengukuran. Semuanya sudah terhitung. Kemudian ini adalah R kuadrat. R kuadrat, square multiple correlation. Farad 0,262. Berarti persamaan tadi R kuadratnya adalah 0,262. Selesai. Semuanya selesai dihitung. Anda akan membutuhkan waktu yang jauh lebih banyak kalau Anda menggunakan SPSS. Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari kalau Anda sudah punya software-nya. Jadi nggak usah khawatir dengan metode statistikanya karena software-nya itu sangat mudah digunakan. Nah, nanti kita akan mempelajari dengan basis tugas Anda masing-masing. Nanti kan saya akan memberikan tugas, kelompok 1 tugasnya membahas bagian ini, kelompok 2 membahas bagian ini. Nah, nanti akan saya berikan contoh bagaimana cara penyelesaiannya. Apa yang harus Anda interpretasi, bagaimana pelaporannya. Jadi nanti setelah data Anda masuk, ya hari Kamis ya, nanti mudah-mudahan hari Kamis Anda sudah kumpulkan, sehingga saya bisa mengkompilasinya hari Jumat atau hari Sabtu, saya kirim balik ke Anda untuk jadi bahan latihannya. Oke, ada pertanyaan dulu? Untuk pembagian variabel yang di kuesioner ditentukan sendiri ya Pak per kelompok? Nanti saya yang menentukan. Oh gitu. Ya, nanti tugas kelompok 1 apa, itu nanti saya yang menentukan. Di Google Classroom ya Pak berarti? Ya, nanti akan saya masukkan Google Classroom. Ya, maksimal Kamis masuk ya Pak tabulasi? Ya, tabulasi maksimal Kamis. Ya, matur suwun. Ya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, cukup. Baik, nanti saya kan hanya ada waktu 2 kali tatap muka tersisa dengan ini ya. Tetapi nanti kalau misalkan Anda masih butuh diskusi lagi tentang topik ini untuk penyelesaian evaluasi akhirnya, memungkinkan kita untuk ketemu lagi 1 kali lagi. Itu nanti tergantung Anda penjadwalannya bagaimana. Jadi saya kira nanti Anda pekan depan itu pertemuan terakhir kita resmi, itu saya akan menunjukkan bagaimana cara Anda menyelesaikannya. Kemudian kan Anda punya waktu sekitar 1 pekan ya, 1 pekan untuk menyelesaikan itu. Kalau nanti masih ada masalah, kita bisa lagi diskusikan itu, kemudian menunda pengumpulannya barang 2-3 hari lagi. Jadi saya berikan waktu maksimal menyelesaikan tugas itu paling enggak 10 hari. Sehingga nanti tugasnya, laporannya per kelompok, dan saya berharap 1 kelompok itu kompak semua. Jadi kalau 1 kelompok saya beri nilai A, ya semuanya dapat nilai A, itu adalah nilai yang adil bagi semuanya. Jangan sampai nanti 6 orang, yang 5 bekerja keras, dapat A, yang orang ke-6 hanya menyediakan teh pahit, kan dapat A juga, kan nggak fair. Nggak ikut ngitung, hanya bondo teh pahit. Gitu. Oke, saya kira gitu ya. Baik, kalau sudah tidak ada, saya kira kita akhiri. Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada toh? Nggak ada ya? Baik, kita akhiri Bisa saja. konsultasi sewaktu-waktu Pak J. Oh, boleh, silahkan. Nanti bisa 1 kelas bareng juga silahkan. Saya membuka masih pekan depan kita masih resmi bertemu. Pekan depannya lagi kita masih bisa ketemu, masih bisa konsultasi kalau mau, silahkan. Kita buat jadwal sendiri juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ini bukan uji nyali bagi Anda, tetapi kita latihan bareng bagaimana
proses dari menggali data, mengorganising data, mengolah data, dan menginterpretasi data. Supaya Anda bisa punya keterampilan dalam riset di tesis nanti. Kayak gitu ya. Iya, Ya, ada lagi? Pak. Cukup ya? Iya, Pak. Tetap. Iya, Pak. Baik, saya kira gitu. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Agung. Ya, Terima ya. kasih, Pak. Iya, Sehat sama-sama. selalu, Pak. Terima kasih Mbak Agung, sehat Ya. selalu. Amin. Amin.